bapaknya Mira itu pulang dengan kondisi yang sangat amat memabukkan. Mira diperkosa saat Mira berada di kamar sedang tidur. Mira ingin menyampaikan sesuatu, bisa bicara langsung kepada saya. Damn, astagfirullahaladzim, ini apa? Ini sarang rayap cuy. Gila, gua baru pertama kali ngeliat sarang rayap sebesar ini. Balik lagi di channel gue dan selamat datang di konten keren namanya TV. Yoi. Nah, kali ini gue masih di Majalengka. Nah, gue akan pergi ke sebuah tempat yang dimana ceritanya itu sangat menarik. Gue pengen ke sana tuh gara-gara faktor kejadian yang pernah terjadi di tempat itu. Gue pergi ke sana bakal sama Cio. Cio tuh yang punya Majalengka. Benernya sih si Regi yang punya Majalengka, karena gue kenal Regi duluan daripada Cio kan. Nah, kalian bisa mampir ke kontennya Cio, ya, Isan Cio ya. Nama kontennya Isan Cio sama Regi, si penjelajah amatir ya. Sekarang harusnya bukan amatir lagi ya, gitulah. Nah, gue akan pergi ke sana. Gue kali ini nggak masih istiqomah nih, jadi istiqomah akan libur. Gue akan naik motor bareng Regi kan, bareng sama Cio, karena Cio yang tahu lokasinya dan Regi yang jadi pusat informasinya. Jadi teman-teman, siapin cemilannya, siapin orang terkasih buat nonton video ini. Jangan nonton video ini sendirian, karena bisa jadi sesuatu yang tidak terlihat nemenin kalian nonton video ini. Berang-berang bawa berkat, berangkat, let's go. Oke, akhirnya kita sampai di lokasi ya teman-teman. Ini pinggirannya kebun-kebun. Ini dia rumahnya. Wow, kacau ya, bener-bener hancur cuy. Kurang lebih 15 tahun tempat ini terbengkalai begitu saja sejak sebuah kejadian terjadi di sini. Nanti akan gue ceritain apa yang pernah terjadi di sini teman-teman. Oke, ini aja pintunya hancur ya. Tuh, hancur cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Lantainya pun retak, terbelah ya kan. Apa-apa deh lantai yang retak, asal jangan hati yang retak. Iya, apa ini, kaget gua. Oke, ini bekas sofa deh. Iya, bekas sofa, bener. Saking lamanya tempat ini, sofanya sampai mendem begini cuy. Mungkin karena tampias dari air atas ini ya. Wow. Rumahnya nggak terlalu besar, tapi yang bikin menarik adalah tentang kejadian yang pernah terjadi di sini cuy. Beneran, gua kesini gara-gara cerita itu. Wow. Jadi begini teman-teman. Jadi sekitaran 15 tahun yang lalu, sebenarnya bukan 15 tahun. 15 tahun itu adalah kondisi di mana tempat ini terbengkalai.
Jadi saat itu rumah ini masih aktif, ditempati oleh sebuah suami istri yang memiliki seorang anak gadis yang masih remaja. Namanya Mira. Nah, singkat cerita, ibu Mira ini sudah tiada. Nah, bapaknya Mira ini adalah seorang pemabuk. Setiap hari sampai akhir hayatnya, katanya bapaknya Mira ini suka minum minuman keras gitu. Bahkan tiada hari tanpa minuman keras. Sampai suatu ketika ada kejadian di mana bapaknya Mira itu pulang dengan kondisi yang sangat amat memabukkan. Mira diperkosa saat Mira berada di kamar sedang tidur. Bapaknya pulang, lalu mungkin karena dalam kondisi pengaruh alkohol, jadi bapaknya Mira ini masuk ke kamarnya Mira dan terbawa hawa nafsu setan, dan akhirnya Mira diperkosa di situ. Singkat cerita, Mira berusaha untuk menjalani kehidupannya senormal mungkin, dan ternyata bapaknya Mira itu tidak sadar telah memperkosa Mira gitu, karena dalam kondisi mabuk. Mira menutupi semua kejadian itu, dan akhirnya Mira tidak kuat, dia depresi. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya di kebun di belakang rumah ini gitu teman-teman. Ditemukannya Mira itu beberapa hari setelah Mira itu tidak ada kabar. Bahkan bapaknya aja nggak tahu Mira di mana selama dia hilang. Ternyata ada seorang warga yang ternyata nggak jauh dari rumah ini. Jadi rumah ini tuh nggak ada pagar ya, kebunnya tuh nyambung. Gue dengar suara tuh. Jadi kebunnya itu bisa dilewatin banyak orang gitu, dilihatin banyak orang karena nggak ada pagar. Dia ditemukan tewas di sana. Nah, jadi singkat cerita kayak begitu ya teman-teman. Akhirnya sejak saat itu bapaknya Mira juga ikutan depresi, dia meninggal dalam kondisi mabuk-mabukan juga. Akhirnya rumah ini terbengkalai selama 15 tahun kurang lebih. Nah, sejak terbengkalainya rumah ini, banyak isu-isu mengenai tempat ini menjadi sangat menyeramkan. Ada yang bilang ada sosok Mira masih ada di sini. Ada yang bilang mendengar suara Mira menangis di kamarnya. Ada yang bilang juga kadang yang lewat depan rumah ini, mereka bilang katanya ada sosok perempuan yang sedang berdiri melihat ke arah keluar rumah ini. Gua gak sabar untuk melihat seisi rumah ini, walaupun gak besar, tapi kita coba explore sama-sama teman-teman. Let's go, kita lanjutkan eksplorasi ini. Yuk. Oke, itu dia kisah Mira teman-teman. Sungguh amat tragis, tapi itulah yang terjadi di tempat ini. Gue jujur nggak tahu mana kamar Mira, mana yang kamar bapaknya ya. Tapi di sini terdiri beberapa kamar, walaupun rumah ini tidak terlalu besar, tapi ada beberapa kamar kayak di sini teman-teman. Gue nggak tahu ini kamar atau enggak, karena kondisinya sudah hancur kayak gini. Tuh, ini langsung akses pintu keluar. Ini udah pasti kamar mandi ya. Tuh, karena ada baknya dan ada klosetnya di sebelah sini. Begitu. Nah ini, gue nggak tahu kamarnya Mira atau bukan. Karena ini langsung terhubung dengan kebun belakang yang gue ceritain tadi. Gue nggak tahu posisinya Mira ditemukan di sebelah mana, tapi ini dia kebunnya sudah penuh dengan kayak gini cuy. Wow. Kita akan berfokus di rumahnya aja karena memang yang menjadi cerita utama dan tempatnya adalah rumah ini. Di sini gue ngelihat ada kamar yang tadi gue lewatin, ada lemari besarnya cuy di sini tuh. Wow, damn, astagfirullahaladzim. Ini apa? Ini sarang rayap cuy. Gila, gue baru pertama kali ngeliat sarang rayap sebesar ini. Gokil. Ini gede banget, mungkin karena sudah sekian lama jadi kayak gini numpuk. Dan kalian lihat deh, arsitektur bangunannya udah miring, jendelanya juga miring. Ini retak cuy, mungkin terjadi pergeseran tanah terhadap bangunan ini. Wow, asli benar-benar bikin
mencekam banget. Nah ini lemari, gue nggak tahu ini lemarinya Mira tuh bapaknya nih. Nggak ada tersisa pakaian atau apapun di sini. Ya, tidak ada apa-apa. Tasnya juga kosong teman-teman. Oke, kita cek sini yuk. Nah, itu ada 2 kamar lagi di situ, teman-teman. Di sini ada bekas kursi. Atapnya juga sudah hancur begitu saja. Oke. Bahkan tanah yang ini gembur gitu. Kalau kalian lihat, ini melengkung naik ke atas. Sisi pinggirannya itu ke bawah, yang bagian tengah ini naik ke atas. Wow. Nah, ini ada bekas botol minuman. Kemungkinan ini kamar bapaknya nih, karena ada botol minuman di situ, cuy. Dari cerita yang terjadi ya, karena bapaknya seorang peminum, mungkin ini kamar bapaknya. Dan berarti kemungkinan ini kamarnya Mira. Ya, mungkin saja ini kamarnya Mira. Wow. Oke. Ini benar-benar menyeramkan sih, asli. Hawanya tiba-tiba nggak enak, cuy. Mira, apakah kamu di sini? Mira. Anak sebatang kara pergi mencari ibunya. Itu Haji bukan Mira ya? Astagfirullahaladzim. Oke, kayaknya tempat ini bagus untuk main spirit box, cuy. Let's go, kita eksekusi yuk. Oke teman-teman, saatnya kita mulai. Oke, Mira, apakah kamu ada di sini? Apakah Mira ada di sini? Apakah kamu ada di kamar ini? Apakah Mira ada di kamar ini? Kalau Mira ada di kamar ini, tolong beri jawaban. Kalian dengar ada suara perempuan? Apakah Mira ingin menyampaikan sesuatu? Bila Mira ingin menyampaikan sesuatu, bisa bicara langsung kepada saya. Mira kah? Mira?
Ada yang jatuh dari atas. Tepat ke sini, nggak tahu apa yang jatuh. Gue dengar suara sirine polisi lagi. Kalian denger gak? Mira? Kamu kayak itu? Kamu kayak itu tadi? Kalian dengar? Kamu kah tadi, Mira? Itukah kamu tadi, Mira? Gue ngerasa gak enak di bagian sini nih, asli deh. Kayak ada yang ngawasin gue, entah di mana. Mira? Atau jangan-jangan bapaknya? Apakah ini ayahnya Mira? Apakah ini ayahnya Mira? Oh, ada yang bilang halo. Apakah ini ayahnya Mira? Ya, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba hawanya panas dong dan gue mulai berasa keringetan di sini. Jujur, hawanya tiba-tiba mencekam dan udaranya agak lebih lembab lagi gitu, kayak panas gitu, mulai hangat gitu cuy. Kamu umur berapa, Mira? Berapa? Bisa lebih jelas, Mira? Oh, gua ngerasa ada yang jalan di sini. Gokil, gua ngerasa ada yang jalan loh. Halo, Mira. Oke, kayaknya kita sudahi saja. Mira, terima kasih. Kalau itu kamu atau ayahnya, terima kasih sudah menyambut saya. Thank you so much. Gue agak sedikit merinding ya teman-teman. Gue jujur ya, gue harus berkata jujur teman-teman. Aduh, gimana ya gue jelasin ya. Kalau dibilang gue takut, nggak takut-takut banget. Karena mungkin lingkupnya tidak terlalu besar, jadi gue ngerasa safety. Jadi gue kalau ada apa-apa tinggal cabut keluar gitu aja tuh cuy. Dari sini bisa gitu. Jadi dekat gitu pintu keluarnya. Jadi gue ngerasa safety aja gitu. Kalau gue terjadi sesuatu di sini. Oke teman-teman, kayak cukup videonya hari ini segini aja. Gue agak ngerasa kaget deh tadi. Gue nggak tahu itu dari binatang atau apa yang jatuh dari atas. Kalian komentar aja mengenai kejadian yang tadi pernah kita alami sama-sama ya. Dan kasih
pendapat kalian tentang tempat ini. Walaupun kecil, gue harus akui ini agak sedikit menyekam, walaupun gue tidak takut-takut amat. Mungkin karena di pikiran gue adalah pintu keluarnya gampang, jadi gue kalau ada apa-apa tinggal cabut gitu aja. Thank you so much yang sudah mengklik video ini buat nemenin malam kalian hari ini. Saya izin pamit selaku pemilik akun Keren Damai TV. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap, salah-salah perbuatan dalam pembuatan video kali ini. See you next time and I love you all. Bye-bye. Aduh. Udah, selesai. Udah. Kenapa sih sayur kacang panjang kalau udah dipotong pendek tetap panjang namanya? Nggak kacang pendek gitu. Kenapa ya?